tidak bisa dilakukan seluruh pemerintah, namun juga kita sering berburu dengan peta helik. Ya. Saya yakin kekuatan Rapi yang jumlahnya luar biasa di semua sudah 34 provinsi ada ketua daerahnya. Ini nambah lagi 3 provinsi. Jadi Indonesia sekarang sudah 37 provinsi, berarti kesempatannya Rapi untuk mengembangkan di 37 provinsi. Permasalahan-permasalahan yang belum sinkron mungkin di hal ini bisa kita sinkronkan. Seperti apa memang sekarang lagi tren ya Pak Aris, masalah seragam, masalah ini, tapi saya yakin jiwanya masih sama, yaitu jiwa Rapi. Amin. Jiwa Rapi menjadi kekuatan nasional di mana hampir seluruh desa di Indonesia itu pasti ada anggota Rapi. Di mana kemandirian anggota Rapi adalah menjadi salah satu contoh dari lembaga-lembaga sosial yang ada di Indonesia. Bagaimana anggota Rapi ngurusnya bayar sendiri, ya kan? Seragamnya bayar sendiri, ya kan? Datang ke Semarang hari ini pun dengan modal sendiri. Tepuk tangan dulu lagi. Ini adalah modal sosial yang harus kita pegang. Saya yakin dengan modal sosial yang ada di Rapi, pastinya kita bisa bersinergi bersama antara pemerintah dengan Rapi, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah di provinsi maupun di kabupaten bahkan kecamatan. Teman-teman Rapi nggak usah takut, komunikasi dengan teman-teman saya di Pilih silakan dikomunikasikan karena kita sudah punya MOU, silakan diteruskan. Setelah ini nanti kita akan lanjutkan dengan PKS dan tentunya tidak cuma dengan PBB, dengan Kementerian Sosial, dengan Kominfo dan mungkin dengan Kementerian termasuk dengan Basarnas. Nanti kita bisa satu padukan di mana seluruh kegiatan Rapi bisa saling mendukung, baik dari sisi satgasnya, baik sebagai leadernya, baik dari sisi TRC-nya, ya kan? Karena kekuatan Rapi tidak dimiliki oleh organisasi yang lain. Teman-teman punya kekuatan yang luar biasa yang kita sebut komunikasi. Urusan paling krusial di urusan bencana itu bukan satu, tapi komunikasi di awal. Jadi kalau teman-teman sekarang komunikasinya tidak dimatangkan dengan perubahan teknologi, ya pastinya kita harus. Tapi kita yakin, ingat tanggal 25 Oktober kemarin. Siapa yang ingat tanggal 25 Oktober ada kejadian apa? WA semuanya mati, seluruh dunia. Ya kan? Apa yang bisa kita gunakan? Hanya komunikasi kita yang bisa gunakan. Kenapa itu nggak selalu kita banggakan? Kenapa kita masih ribut dengan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan? Ya kan? Ini kesempatan kita mengingatkan, dunia sudah mengingatkan bahwa alat-alat komunikasi yang kita punya itu menjadi satu kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kemarin kita mati WA hanya 3 jam, hampir semua orang bunuh diri, ya kan? Nelpon pacarnya nggak bisa, nelpon selingkuhannya nggak bisa, ya kan? Laporan nggak bisa, ya kan? Semuanya mati. Cuma saya ingat waktu itu saya telepon Pak Aris, kenapa komunikasinya nggak berjalan? Ini kesempatan kita membesarkan nama Rapi itu pada saat shutdown kemarin. Nah, pengalaman ini bisa membuktikan bahwa suatu saat pasti urusan komunikasi yang canggih sekarang ini pasti akan disadap suatu saat. Dan ini menjadi momen besar. Jadi Harlah ke-42 ini harusnya menjadi titik loncatan yang luar biasa untuk Rapi tahun ini. Saya mengingatkan itu, kenapa tidak segera dihidupkan waktu itu? Ya kan? WA mati 3 jam seluruh dunia udah pucat. Jangan-jangan WA yang saya kirim nggak nyampe sampai memang kebuka ketahuan istri saya, ya kan? Jatuh dan mati kita. Nah, kenapa kemarin kita nggak berpikir ke sana? Sekarang kita menjadi batu membantu
sebentar lagi semua mobil akan pakai listrik. Kalau suatu saat itu disodot semua dimatiin, apa yang kita gunakan? Cuma komunikasi kita yang bisa jalan. Kita bisa berinteraksi, bisa memberikan sesuatu, dan bagaimana komunikasi ini tidak menjadi hoax. Karena hanya komunikasi kita yang tidak bisa disebut sebagai hoax. Berita apapun pasti disampaikan, pasti ada jelas siapa pengirimnya, jam berapa, pasti kan disebutkan saya Julius sekian memberikan informasi, pasti bukan hoax. Tapi kalau Bapak Ibu sekarang sudah ikut-ikutan dengan HP dengan menyebarluaskan hoax, berarti bukan anggota rapi. Karena jiwa rapi itu bukan jiwa menyebarkan hoax dan membuat hoax, ya kan? Sekarang kita ikut-ikutan dapat berita berburu dikirim berburu yang penting berlomba mengirim berita yang belum tentu benar. Dulu kita mengirim berita itu pasti yang A1. Kenapa sekarang tidak? Nah, ulang tahun ke-42 itu harusnya bisa memberikan tonggak sejarah bahwa Rapi akan lebih baik lagi dan akan semakin besar dan semakin hebat di Indonesia. Urusan nanti dengan Satgas, urusan nanti kita bisa duduk bareng, kita tentukan, dan saya sebagai direktur siap jaga sudah ngomong dengan ketua dan para pihak bahwa saya akan tetap mendukung apa yang dikatakan anggota Rapi, karena saya juga Rapi juga. Nah, apakah anggota Rapi hanya ini saja? Tidak. Teman-teman saya lembaga tadi di depan ada Dompet Alfa, ada buku inisiatif yang sekarang di lapangan juga menggunakan pesawat, namun mereka tidak punya izin. Bagaimana Rapi bisa membatasi teman-teman di lembaga kebencanaan itu untuk berizin dengan Rapi walaupun dia anggota di komunitas yang lain, tapi dia juga anggota Rapi? Otomatis kita nggak usah terlalu harus anggota Rapi harus bergabung di Rapi sendiri, tidak. Tapi bagaimana kita kembangkan sayap supaya Rapi semakin besar, ya kan? Kita rekrut teman-teman dari lembaga lain. Oke, benderamu tetap pakai benderamu, tapi kalau kamu gunakan pesawat yang harus berizin, yang bisa memberikan izin cuma 2 kan? Hanya kita Rapi sama orang, terserah mereka ikut yang mana. Tapi saya yakin mereka akan lebih ikut dengan kita, dengan Rapi, karena kita betul-betul ada di lingkungan masyarakat. Saya akan ngajak lembaga-lembaga nanti, akan saya ketemu dengan Rapi. Kamu menggunakan radio harus izin, kalau enggak urusan di bencana menjadi sangatlah sulit, ya kan? Jangan sampai ini. Nah, bagaimana mereka bisa menjadi pesawatnya berizin mau pakai Rapi, tapi saya minta mereka mau Rapi lah, karena saya kan tidak Rapi. Nah, tapi masalahnya bagaimana nanti diatur mereka tetap dengan bajunya mereka, cukup di frekuensinya mungkin menggunakan Rapi, mungkin di pesawatnya menggunakan Rapi, bajunya biar mereka. Kalau kita kepingin besar, tapi kalau kita kepingin mengecil ya silakan seperti sekarang ini. Kenapa saya sebut, saya ngomong dari Dharma di Madiun regenerasi. Sekarang kita anggota Rapi yang umurnya 40 ke atas lebih besar daripada yang 40 ke bawah. Kira-kira 10 tahun lagi kita berharap 20 tahun lagi dalam rangka menyambut ulang tahun emas ke-50 Rapi, anggotanya menyusun karena sudah tua-tua. Tapi bagaimana kita bisa membuat jaringan kita semakin kuat, lembaga kita semakin besar, dan pastinya kita punya satu visi yang sama bahwa komunikasi adalah menjadi ujung tombak dari seluruh kegiatan, terutama di bidang bencana. Sehebat apapun pada bencana, tanpa komunikasi kita tidak tahu, tidak akan pernah benar. Informasi pertama yang bisa kita dapat dari teman-teman, nggak mungkin teman saya gede-gede dan informasi yang cukup baik, tapi teman-teman Rapi yang Rapi ada di wilayah sampai wilayah terkecil, yaitu di desa.
Bagaimana ini? Masalah frekuensi untuk kebencanaan kita diskusikan di lain waktu, tapi saya pernah bicara sama Ketum juga bagaimana kita pada saat terjadi bencana punya frekuensi yang aman. Gak tahu nanti pakai yang mana, apakah pakai 127, tapi kemarin saya dapat info kita main di 700 ya, supaya lebih aman di 3 bagaimana nanti dengan kominfo dan sebagainya. Tapi kalau masalah frekuensi saya tidak apa. Tapi bagaimana kita menyelaraskan ini semua menjadi bagian terlibat Rapi. Saya di mana-mana seluruh negara. Kaki saya kaki Rapi. Ya kan? Bagaimana Rapi ini kita besarkan, apalagi sebentar lagi kita umur 50 tahun. Pastinya kita masih punya kesempatan 8 tahun lagi membesarkan Rapi seluruh Nusantara. Apa yang harus kita lakukan? Perbaiki manajemen, perbaiki mindset kita bersama. Oke lah, trademark kami itu adalah komunikasi, tapi kita juga harus ikuti perkembangan zaman. Komunikasi itu menjadi trademark kita. Goal kita tetap satu sama, ya kan? Apa? Nyaman di udara, rukun di udara, akrab di darat, iman di hati. Ya. Sekarang kita iman di hati, tapi kalau kita ketemu masih bingung. Ya kan? Bagaimana keimanan itu kita yakini bahwa komunikasi itu adalah menjadi satu goal kita. Siapa kita? Komunikasi. Orang tahu Rapi bukan masalah dievakuasi, dia tahunya adalah komunikasi. Kita betulkan jaring komunikasi yang ada. Bagaimana mulai dari tingkat pusat provinsi, walaupun saya tahu dan saya yakin teman-teman sudah jago bikin jaringan, bikin ini, ya kan, daerah yang tidak bisa ditembus, ya kan. Namun kita tetap bersepakat bersama bahwa ini adalah untuk bekerja bersama dengan seluruh unsur, tidak hanya untuk Rapi sendiri. Saya sering masih melihat teman-teman Rapi membuat posturnya sendiri, ya kan? Kenapa tidak bisa langsung gabung? Pak, saya masuk aja. Pak, saya dari Rapi bergabung di Posko Nasional. Saya dari Rapi, saya bergabung di Posko Kabupaten. Suruh komunikasi, kami bantu. Kita malah bangun sendiri, nunggu sendiri, ini yang masih, dan itu sangat disayangkan. Disayangkan kita mengeluarkan tenaga, kita sudah mengeluarkan materi, ya kan? Namun kita sendiri tidak pernah diakui di posko, karena kita bermain sendiri. Bagaimana jejaring ini juga kita lakukan? Bagaimana pendekatan kita ke semua pihak di tingkat kabupaten dan provinsi kita mainkan? Jangan kita jadi eksklusif sendiri. Itu pesan saya di bulan tahun Rapi Kota 2 ini. Ya, saya akan dukung apakah itu Satgas ataukah itu mau rekor maupun apa ya, intinya urusan Rapi dengan kebencanaan pasti saya dukung. Dan kami akan pastikan diskusi lanjut terkait sama ini semua. Namun sekali lagi saya atas nama pribadi maupun atas nama BPD mengucapkan selamat ulang tahun kepada Rapi yang ke-42. Demikian dari saya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh untuk kita semua. Rapi jaya, jaya, jaya. Baik, terima kasih Pak Direktur Kejahteraan BNPB. Atau mungkin ada yang mau di